proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Selamat datang di channel Historian, channel yang memberikan sebuah cerita dan juga sedikit pengetahuan tentang sisa-sisa sejarah tempo dulu, baik di masa kerajaan maupun sejarah perjuangan negeri. Untuk yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik. Trip Tentara Republik Indonesia Pelajar. Meski baru berusia belasan tahun, mereka berani mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kegagahan dan jiwa patriotisme mereka sudah teruji dalam setiap pertempuran melawan kaum penjajah yang akan merongrong kemerdekaan Indonesia. Bahkan tentara Inggris yang menjadi pemenang Perang Dunia Kedua pun dibuat kewalahan menghadapi kiprah para pelajar dalam pertempuran heroik di depan gedung Internatio yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi, sehingga akhirnya Inggris menggempur Surabaya dengan kekuatan darat, laut, dan udara yang dikenal dengan pertempuran 10 November 1945. Dalam Perang Dunia Kedua, Inggris belum pernah kehilangan jenderal, tapi di Surabaya mereka mengalami hal tersebut saat melawan kekuatan rakyat, termasuk di dalamnya para pelajar TRIP yang notabene bukan pasukan profesional dan terlatih seperti tentara Inggris, sehingga mereka merasa geram dan akhirnya menggempur Surabaya untuk membalaskan kematian jenderal mereka. Seperti diketahui, Gema Proklamasi Kemerdekaan yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 disambut gembira rakyat Jawa Timur, terutama di kota Surabaya. Semangat untuk mempertahankan kemerdekaan itu disambut oleh seluruh rakyat, baik tua maupun muda, laki-laki dan perempuan. Tak ketinggalan para pemuda yang di dalamnya termasuk para pelajar. Mereka tak mau ketinggalan dalam mengambil peran tersebut. Insiden bendera di Hotel Yamato, sekarang Hotel Mojopahit, di Jalan Tunjungan membuktikan semangat rakyat yang sangat menggelora dalam mencapai kemerdekaan. Di mana-mana terjadi pengambilan kekuasaan dan perebutan senjata dari tentara pendudukan Jepang, baik melalui perundingan ataupun dengan jalan kekerasan. Semua elemen masyarakat berjuang bahu-membahu. Dalam hal ini, para pemuda atau pelajar dan mahasiswa memegang peranan penting. Menyadari hal tersebut, para pelajar segera membentuk organisasi agar perjuangan lebih terkoordinasi, sehingga pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah Barisan Keamanan Rakyat Pelajar atau BKR Pelajar yang terdiri dari staf 1, terdiri dari para pelajar SMT Jalan Darmo 49, pelajar SMP 2 Ketapang di bawah pimpinan pemuda Isman, Wardoyo, dan Mulyo Sujono. Staf 2 terdiri dari para pelajar SMTT dan STM
di Sawahan, pimpinan pemuda Sunarto. Staf 3 terdiri dari para pelajar SMP 1 Jalan Praban, ST Benteng Miring, SPRI, dan Sekolah Dagang, pimpinan pemuda Nono Sanyoto dan Anirun. Staf 4 terdiri dari para pelajar yang bersekolah di Helinstrat, pimpinan pemuda Sukoco. Tanggal 5 Oktober 1945, PKR berubah menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Maka dengan sendirinya, PKR Pelajar berubah nama menjadi TKR Pelajar pada tanggal 19 Oktober 1945 yang diresmikan oleh Komandan TKR Kota Surabaya, Bapak Suntono. Barisan pelajar ini aktif terjun dalam pertempuran di Surabaya, baik dalam kota ataupun di luar kota, antara lain penghadangan penaratan musuh di Kaliwaron tanggal 26 Oktober 1945, penyerangan pertahanan sekutu di gedung HBS tanggal 28 Oktober yang mengakibatkan gugurnya pelajar Dumadyodi dari staf 1 dan pelajar Suparto dari staf 4. Pertempuran di Kaliasin tanggal 24 November dan lain-lain seperti di Jalan Ambengan, Jalan Cimerto, Gedung Don Bosco, Viaduk Pasar Besar, Viaduk Gembong, Gedung Kempetai, Gedung Internatio, Jalan Ngagel, Wonokromo, dan lain-lain. Tanggal 28 November 1945, pertempuran mempertahankan Gunung Sari dari serangan Inggris. Beberapa pelajar gugur dalam pertempuran itu antara lain Sutoyo, Samsudin, Suwondo, Suwarjo, dan Supangat. Karena kekuatan yang tak seimbang, maka pasukan TKR Pelajar terpaksa meninggalkan Surabaya menuju ke barat melewati Kedurus untuk menahan serangan Inggris yang menuju Sidoarjo. Maka pasukan pelajar ini pun akhirnya bermarkas di pabrik gula Candi. Tahun 1946, TKR berubah menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Maka TKR Pelajar pun berubah nama menjadi TRI Pelajar, tepatnya pada tanggal 26 Januari 1946, yang kemudian dikenal sampai sekarang dengan sebutan TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar. Pemusatan pasukan kemudian ditempatkan di Desa Jetis sebelah timur Mojokerto, di mana tempat tersebut merupakan basis perjuangan pelajar-pelajar yang akan menuju garis depan yang datang dari daerah-daerah seperti Kediri, Blitar, Malang, Jember, Madiun, Solo, Jogja, Bojonegoro, dan tempat-tempat lainnya. Tanggal 21 Juli 1946, dengan masuknya Satuan Pelajar dan Laskar IP sebagai realisasi Kongres di Malang, maka TRIP berkembang ke seluruh Jawa Timur. Hasilnya, tersusunlah organisasi TRIP yang teratur dengan personalianya sebagai berikut. Komandan dijabat oleh Pelajar Isman atau dikenal dengan nama Mas Isman. Wakil Komandan dijabat oleh Mulyo Sujono berkedudukan di Mojokerto. Kemudian pasukan yang ada dikoordinasi dalam satuan-satuan kecil sebagai berikut. Batalion 1000 meliputi Mojokerto, Surabaya dan sekitarnya. Batalion 2000 meliputi Madiun dan sekitarnya termasuk Bojonegoro. Untuk Madiun bermarkas di SMP Pertahanan Madiun, sekarang SMP Negeri 2 Kota Madiun di Jalan Haji Agus Salim. Batalion 3000 meliputi Kediri dan sekitarnya termasuk Nganjuk. Batalion 4000 meliputi Jember dan sekitarnya termasuk Lumajang. Dan Batalion 5000 meliputi Malang dan sekitarnya termasuk Pasuruan.
untuk mempersiapkan batalion-batalion di atas. Pada bulan Agustus diadakan latihan calon komandan di Mojokerto, tepatnya di Sekolah Pertanian Menengah yang dipimpin oleh Sudarto Prang, Kusumo Hadi, Rasid, dan Sarjono. Tapi bukan berarti Trip sudah selesai pengabdiannya kepada bangsa. Berbagai kontak senjata masih terjadi antara pasukan Trip dengan musuh di garis depan, seperti di Kubu, Kedamaian, dan pertempuran di Balung Bendo. Tahun 1947, sambil belajar di bangku sekolah, para pelajar Trip sesekali menggempur pertahanan musuh secara bergantian. Tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda ke-1 yang menggempur daerah Besuki dan arah selatan Porong, Trawas, Lawang, Malang. Pasukan Trip di Malang berusaha mempertahankan kota, tapi karena persenjataan yang tak seimbang, Trip menderita korban yang banyak. Peristiwa pertempuran Jalan Salak Malang yang meminta korban 35 pelajar gugur, termasuk di dalamnya Komandan Batalion 5000 pelajar Susanto. Pertempuran di Jalan Kawi yang mengakibatkan gugurnya pelajar Setu dari Tulungagung. Karena agresi Belanda ini, maka pusat komando Trip berpindah ke Gabru, Kediri, dan Madiun. Markas komando pusat Trip berkedudukan di Gabru. Markas komando 1 gabungan dari Yon 1000 dan Yon 2000 berkedudukan di Madiun, sedangkan markas komando 2 berasal dari Yon 3000 di Kediri. Markas atau asrama Trip komando 1 bertempat di gedung SMP Negeri 2 Madiun. Sesuai dengan tujuan dari Trip, di samping bertempur melawan penjajah, juga mengutamakan belajar. Untuk itu, SMP dan SMA pertahanan yang didirikan oleh Trip di Mojokerto dilanjutkan lagi di Madiun. Di kota Madiun, cita-cita Trip sebagai pelajar pejuang diteruskan dalam Ikatan Trip Jawa Timur. Semasa Perang Kemerdekaan, anggota Trip mendapatkan sebutan Mas dari masyarakat, karena yang jelas mereka agak bingung untuk memanggil para pelajar pejuang ini. Dipanggil Pak, tapi masih sangat muda dan belum pantas. Tapi jika dipanggil Dek atau Nak, mereka sudah berani mengangkat senjata melawan kaum penjajah. Dan itu menunjukkan bahwa mereka bukanlah anak-anak lagi. Meskipun rata-rata usia mereka antara 12 sampai 20 tahun, jadilah sesuai budaya Jawa yang menjaga kesopanan dalam pergaulan, maka disebutlah anggota Trip dengan panggilan Mas, sehingga sampai sekarang dikenal dengan sebutan Mas Trip. Jadi jelaslah bahwa Mas bukan merupakan singkatan, tapi panggilan akrab masyarakat kepada para anggota pasukan Trip. Pada waktu agresi militer Belanda pertama tahun 1947, setelah Surabaya, Malang, dan Besuki menjadi sasaran militer Belanda, maka Madiun dijadikan pertahanan dan tempat mengungsi tentara pelajar yang tergabung dalam Trip dan TGP. Dalam perlawanan menentang aksi pemberontakan PKI tahun 1948, tercatat pula nama seorang pelajar yang berusia 15 tahun yang gugur bernama Mulyadi. Dia gugur pada waktu mempertahankan sekolahnya yang juga merupakan markas Trip. Dari serbuan pemberontak PKI saat itu, Mulyadi gugur di halaman sekolahnya setelah dibantai secara keji oleh gerombolan pemberontak PKI. Belum puas membunuh pelajar Mulyadi, gerombolan PKI masuk kelas demi kelas dan menangkap pelajar-pelajar yang lain. Kemudian mereka dijebloskan ke dalam penjara geletak dan sebagian di penjara kecil Jalan Wilis Madiun. Dan saat pasukan Siliwangi mulai memasuki wilayah Madiun
para pemberontak ini mengambil 6 orang pelajar yang sudah dipenjara sebelumnya dan kemudian mengeksekusinya dengan kejam karena pelajar-pelajar ini tetap tidak mau mendukung gerakan mereka merebut kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia. Ke-6 pelajar yang gugur dieksekusi oleh pemberontak PKI di daerah Kresek adalah Sutopo, Sumadi, Juwito, Juwono, Sugito, dan Ngadino. Dalam perlawanan terhadap agresi militer Belanda kedua, banyak para pelajar yang tergabung dalam TRIP, TGP, dan Mopel gugur di balagan pertempuran di wilayah Madiun. Dan untuk mengenang perjuangan para pelajar ini, maka dibangun pula monumen Mastrip dan monumen TGP di Madiun.